Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 761 Binatang Alien Abadi. Begitu Chen Xiang datang ke susunan teleportasi di tepi laut Tanah Roh Kuno, dia mendengar seseorang membual di sini. Kalian terlambat. Jika kalian datang lebih awal, kalian akan melihat kepala sekolah dari sekte Bunga Persik, Nyonya Bunga Persik. Dikatakan bahwa Nyonya Bunga Persik mengambil alih kekuasaan penuh dari suaminya yang telah meninggal, dan kemudian berganti nama menjadi Negeri Dongeng Bunga Persik Alam Mendalam, mendirikan Tao Hua Men. Nama wanita Tao Hua ini tampaknya adalah Yao Shumei. Seorang pria parubaya berkata kepada seorang pria muda. Ayah Madam Peach Blossom pasti putri peri di negeri ajaib Bunga Persik. Kalau tidak dia seorang wanita, bagaimana dia bisa memegang posisi itu dengan kuat? Tetapi sekali lagi, anak-anak terkenal itu semuanya pria tampan dan wanita cantik, terutama Dongfang Jing dari keluarga Dongfang, itu cantik. Dan dikatakan bahwa Dongfang Jing mungkin menjadi patriark keluarga Dongfang di masa depan. Kata orang lain, tidak ada yang tahu nasib Dongfang Xuanlong, tetapi yang pasti Dongfang Xuanlong tidak memiliki harapan untuk mendapatkan posisi patriark. Dan posisi patriark Dongfang hanya dapat ditempati oleh orang-orang dengan darah patriark. Dongfang Chaokun sekarang hanya memiliki seorang putri seperti Dongfang Jing, jadi semua orang berpikir bahwa Dongfang Jing mungkin menjadi patriark di masa depan. Bodoh kecil ini benar-benar datang untuk ikut bersenang-senang. Sialan, Dongfang Chaokun adalah seorang idiot. Jika dia tidak membersihkan keluarga Dongfangnya, dia datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Chen Xiang tiba-tiba menjadi khawatir. Kamu sedang memikirkan kelinci besar yang tidak bersalah itu. Long Sui terkikik. Adegan Dongfang Jing menangis sambil memamerkan dadanya tiba-tiba muncul di benak Chen Xiang. Itu membuat orang merasa tertekan hanya dengan memikirkannya. Mengapa kamu begitu cemas? Ada beberapa orang kuat di sana, dan mereka pasti tidak akan membiarkan anak-anak mereka yang lembut melukai sehelai rambut pun. Su Meiyao mendengus genit, dengan sedikit kecemburuan. Kuat bukan berarti mereka tidak akan menghadapi krisis. Tanah Roh Kuno ini awalnya adalah dunia di mana benua yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, tetapi sekarang menjadi sangat kecil, dan auranya sangat kuat, dan tidak ada yang tinggal di sana. Di sana pasti ada misteri dan itu disebabkan oleh kekuatan yang kuat. Chen Xiang telah membunuh banyak orang kuat. Orang-orang kuat ini dapat dikatakan sebagai puncak keberadaan di dunia baru, tetapi beberapa kekuatan dapat dengan mudah mengambil nyawa mereka dan membuat mereka mati dengan mengerikan. Misalnya, setan itu busuk dan mati. Aku akan menggunakan Immortal Tournine Heavens untuk membantu melihat. Long Sui berkata, dan segera mulai bertindak, sementara Chen Xiang mengikuti jalan dan memasuki hutan. Setelah beberapa saat, Long Sui berkata, aneh, ada semacam kekuatan yang membatasi kesadaran spiritual saya, membuat kesadaran spiritual saya menjadi sangat berat, dan kemudian kesadaran ilahi yang saya lepaskan menghilang. Itu dibuat oleh sesuatu seperti formasi? Chen Xiang buru-buru bertanya. Tidak, itu kekuatan alami. Jika saya berjalan sedikit, tidak akan ada masalah. Lagi pula, kekuatan semacam ini sangat aneh, kata Long Sui. Sekelompok orang bergerak maju dengan sangat cepat, dan Chen Xiang dengan cepat kehilangan jejak yang ditinggalkan oleh sekelompok orang kuat. Tidak dapat melacak sekarang Long Sui hanya dapat menggunakan perjalanan roh untuk mencari jangkauan yang dapat dia temukan. Lupakan saja, aku hanya bisa mencoba keberuntunganku. Chen Xiang mengeluarkan Kaisar Kristal untuk melihat apakah dia bisa merasakan ada pembuluh darah di sekelilingnya. Ini di luar. Chen Xiang tidak mendapatkan apa-apa, tepat ketika dia baru saja menyingkirkan Kaisar Kristal, dia mendengar desisan marah, seperti elang, tetapi itu bercampur dengan suara raungan binatang lain. Itu elang guntur kilin. Long Sui berteriak kaget, keturunan dari kombinasi kilin dan elang guntur primordial, aku tidak pernah mengira akan ada spesies langka seperti itu di dunia fana. Apakah itu sangat kuat? Chen Xiang sangat gembira, dia diduga bahwa sekelompok orang kuat pasti membuat marah orang ini. Tentu saja sangat kuat. Primordial Thunder Eagle bukan elang biasa.
Elang jenis ini dapat tumbuh sangat besar, sebanding dengan kunpeng. Kombinasi kilin dan primordial thunder eagle adalah satu-satunya kombinasi burung dan binatang yang dapat menghasilkan keturunan kilin murni garis keturunan. Dan pada saat yang sama memiliki kekuatan guntur dan kilat dari primordial thunder eagle. Kekuatannya lebih kuat dari kilin, kata Long Shui. Chen Xiang telah berubah menjadi seekor burung, dan terbang menuju arah suara. Dia ingin melihat seperti apa benda ini, tetapi bahkan Long Shui belum pernah melihatnya sebelumnya, dan ingatan warisannya tidak menggambarkannya. Isi formulir hanyalah suara dan beberapa data. Oh, elang guntur kilin ini terlempar ke dunia fana seperti aku. Long Shui menghela nafas dengan sangat dewasa. Kamu beruntung bisa bertemu denganku. Kata-kata Long Shui hampir membuat Chen Xiang jatuh. Chen Xiang segera mendengus, seharusnya aku yang mengatakan ini, kamu beruntung bertemu denganku. Ini baik untuk kita, ayo lakukan. Long Shui bergumam. Itu benar, jadi tidak bisa dikatakan itu keberuntungan kita, hanya bisa dikatakan itu takdir kita bisa bertemu, kita harus saling menghargai, kata Chen Xiang dengan serius. Siapa yang peduli denganmu? Aku adalah Ratu Naga Putih dari klan Naga Kekaisaran. Aku akan menjadi sangat kuat di masa depan. Mungkin aku bisa menyatukan klan Naga Kekaisaran dan mendominasi langit, bukan untuk mendominasi langit dan bumi. Long Shui berkata dengan berani. Hanya mengandalkanmu, naga kecil yang tamak. Suara Chen Xiang penuh dengan ketidakpercayaan, seolah-olah seseorang mengatakan kepadanya bahwa bulan itu persegi. Membual juga merupakan hobi besar Long Shui, dan Chen Xiang berpikir itu mungkin dipengaruhi oleh ingatan warisannya. Mengapa hanya ada satu suara? Mungkinkah dia tertangkap? Chen Xiang awalnya berharap elang guntur kilin terus mengaum, tetapi saat ini sangat sunyi. Tertangkap, itu terlalu memalukan bagi kilin dan Taiko Thunder Eagle. Naga putih kita juga merupakan spesies alien kuno. Orang ini bahkan kehilangan muka spesies alien kuno. Dia mengacau dan membuatku mempermalukan diriku sendiri. Long Shui tiba-tiba membuat serangkaian kertakan gigi untuk berbicara. Suara elang guntur kilin hanya sekali, dan kemudian tidak pernah terdengar lagi. Pada saat yang sama Chen Xiang berubah menjadi burung dan terbang dengan cepat, Long Shui juga melepaskan perjalanan rohnya selama 9 hari untuk menyelidiki situasi di depan, tetapi kesadarannya akan melambat perlahan memudar, lalu menghilang. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Xiang juga mencoba melemparkannya, dan itu adalah situasi yang sama, tetapi Long Shui masih melihat sesuatu. Hutan besar di depan hilang, dan unicorn Thunder Eagle ditangkap, bagaimana ini mungkin? Long Shui hanya melihatnya dari kejauhan, dan kesadaran spiritualnya menghilang. Itu benar, unicorn Thunder Eagle itu kembali menjadi manusia. Orang ini yang bisa berubah menjadi manusia pasti bentrok dengan para idiot itu, dan dikepung selama pertarungan. Long Shui segera menebak, ini tebakan yang relatif bisa diandalkan. Chen Xiang akhirnya tiba di lokasi kejadian, dan dia benar-benar melihat pemuda tampan itu ditekan oleh beberapa jaring formasi yang berkilauan, dan ada formasi di bawah pemuda itu, serta senjata sihir dan senjata compang-camping di seluruh lantai. Semua orang mengelilingi pemuda itu, banyak berdiskusi, tidak heran dia tertangkap, yang kuat di sini tidak mudah, sejumlah besar barisan menyambutnya, dan lelaki besar itu tidak bisa melarikan diri sama sekali. Bab 762 Pelarian Bumi. Jadi Qilin Leying ini adalah seorang pria kecil. Long Shui tertawa. Apakah kamu mengarahkan pandanganmu padanya dan ingin memakannya? Chen Xiang menggoda, kamu naga kecil yang jahat, kamu memiliki selera yang bagus. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa Tuan Shen kita jauh lebih baik daripada dia? Long Shui cekikikan. Pria muda yang berubah menjadi elang guntur kilin sekarang penuh amarah, meraung pada orang-orang di sekitarnya, matanya penuh dengan niat membunuh, dan dia penuh permusuhan terhadap para pengganggu asing ini. Jika Anda tidak salah, ini harus menjadi spesies alien purba, elang guntur kilin. Orang tua itu telah membaca catatan terkait di sebuah buku kuno. Dikatakan bahwa binatang alien ini kemungkinan besar lebih kuat daripada kilin. Kata seorang lelaki tua, wajahnya penuh kejutan. Semua yang kuat,
lihat aku lihat milikmu, karena elang guntur kilin ini sangat kuat, dan kebanyakan orang baru saja mengambil bagian di dalamnya, binatang aneh yang sangat kuat, semua orang ingin mendapatkannya, dan inilah masalahnya, karena saya tidak tahu harus berbuat apa mendistribusikan. Selamatkan bocah ini, dia pasti sudah lama tinggal di sini, dia seharusnya tahu banyak hal di sini. Lagi pula, mereka tidak tahu bagaimana mendistribusikannya sekarang. Selamatkan kilin Leiying. Para idiot ini tidak akan pusing, bunuh dua burung dengan satu batu. Long Shui tertawa. Chen Xiang diyakinkan oleh Long Shui, dia mengatakan bahwa mengambil barang itu seperti perbuatan baik, dan dia sangat masuk akal. Bagaimana cara menyimpannya? Itu tidak mudah. Orang-orang kuat ini bukan vegetarian, dan jaring susunan mereka sangat kuat, kata Chen Xiang. Kamu hanya mengetahui seni Dewa Empat Gajah sepanjang waktu, dan kamu jarang menggunakan energi nyata dari atribut bumi, kan? Tanya Long Shui. Itu benar. Chen Xiang mengangguk dan berkata, karena seni ilahi empat simbol sudah cukup. Seni ilahi empat gajah disusun dengan mengacu pada seni naga penundukan Taiji, dan alasan mengapa atribut bumi tidak termasuk di dalamnya adalah karena mengerahkan kekuatan atribut bumi membutuhkan banyak kekuatan sihir, jika tidak maka tidak akan sangat berguna. Long Shui berkata, keterampilan melarikan diri air Anda sebenarnya hanya dapat digunakan dalam kombinasi dengan energi sejati atribut bumi. Chen Xiang segera mengerti apa yang akan dilakukan Long Shui. Maksudmu, kamu ingin aku membuka jalan ke tanah di bawah pria kecil itu? Keterampilan melarikan diri bahkan lebih kuat, itu bagian dari Tai Chi Dragon menundukkan kungfu. Mana kamu cukup bagus sekarang, kamu seharusnya bisa menguasainya dengan mudah, kata Long Shui. Bagian dari metode kultivasi itu segera muncul di benak Chen Xiang, yang disebut seni gajah Dewa Bumi, ini terutama digunakan dengan penggunaan energi sejati dan kekuatan sihir atribut bumi, dan dapat memiliki kekuatan magis dan kuat. Lepaskan Zenki atribut bumi dan kekuatan sihirmu, sama seperti kamu melemparkan segel naga langit, kecuali bahwa segel naga langit ada di langit, dan keterampilan gajah Dewa Bumi ini ada di tanah, kata Long Shui. Chen Xiang tidak menggunakan segel naga surgawi sekali atau dua kali, dia sangat berpengalaman dalam hal ini, dan mengoperasikan energi dan mana sejati dewa sesuai dengan latihan dalam pikirannya, memungkinkannya mengembun dengan tenang di bawah tubuh pemuda itu. Pada saat ini, pemuda itu ditekan oleh banyak jaring susunan, dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengaum, semua kekuatan di tubuhnya ditekan. Idola bumi, pelarian bumi. Setengah dari atribut bumi Zenki di tubuh Chen Xiang tiba-tiba menghilang, dan itu mengalir ke tanah tidak jauh dalam sekejap, hanya untuk melihat pusaran kecil tiba-tiba muncul di bawah bocah itu, dan tanah di sana seperti pusaran, selembut air. Begitu pusaran itu muncul, pemuda itu langsung tersedot ke dalamnya. Saat orang-orang kuat yang sedang berdiskusi panas bereaksi, pusaran itu menghilang, dan tanah di sana kembali ke kekakuan aslinya tanpa bekas. Begitu Chen Xiang menggunakan pelarian bumi, anak laki-laki itu dibawa oleh saluran pusaran bumi yang tiba-tiba muncul. Anak laki-laki itu juga sangat terkejut. Saat dia menyadari bahwa tubuhnya penuh kekuatan, Chen Xiang menangkapnya dan melangkah ke itu pintu ruang yang telah dibuka sejak lama menjaga jarak dari sekelompok orang kuat. Anak kecil, apakah kamu masih ingin menemukan sekelompok orang itu? Chen Xiang dengan kasar melemparkan bocah tampan yang telah diubah oleh kilin Leiying ke tanah. Pria muda ini mengenakan baju besi biru hitam, dan dia memiliki wajah marah saat ini, tetapi dia tahu bahwa Chen Xiang yang menyelamatkannya, jika tidak, dia masih akan ditutupi oleh jaring susunan yang kuat itu. HMPH. Bocah itu dengan cepat menjadi tenang dan mendengus marah. Dengan kekuatanmu, apa yang bisa kamu lakukan? Chen Xiang terkekeh, dan melemparkan pil ke pemuda itu. Ini adalah pil binatang misterius, dan baunya juga merupakan favorit binatang buas. Benar saja, setelah pemuda itu menjilatnya, memakannya tanpa ragu-ragu. Nama saya Chen Xiang, siapa nama Anda, mengapa Anda muncul di sini, dan bagaimana Anda berkonflik dengan sekelompok orang itu? Setelah melihat permusuhan di wajah pemuda itu mereda, Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. Nama saya Teng Ying, terima kasih kakak karena telah menyelamatkan saya.
Pria muda itu menepuk debu dari tubuhnya dan memberi hormat pada Chen Xiang. Long Sui di cincin You Yao bergumam dengan suara rendah. Pria yang tidak berguna, dia adalah kakak laki-laki dengan hanya satu pil binatang yang dalam, dia sangat bodoh, tidak heran dia tertangkap. Anak. Ya, saya menyerap aura langit dan bumi sesuai dengan memori warisan saya untuk mengolah, dan kadang-kadang saya akan menangkap monster untuk dimakan. Teng Ying dapat merasakan bahwa Chen Xiang tidak memiliki niat jahat terhadapnya, perasaan seperti ini secara alami dimiliki oleh binatang buas. Saya sedang menangkap ular besar, dan kemudian saya bertemu dengan sekelompok orang itu. Segera setelah sekelompok orang itu menemukan saya, mereka menyerang saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan saya tidak sebaik mereka. Pada akhirnya, Chen Xiang menepuk kepalanya dan tersenyum. Berkata, tidak apa-apa sekarang, perhatikan di masa depan, jika Anda bertemu dengan kelompok orang ini lagi, menjauhlah. Para idiot ini tidak ada hubungannya, datang ke sini untuk menjelajah dan berburu untuk harta. Kamu adalah harta yang besar bagi mereka. Teng Ying mendengus dingin. Begitu, kelompok manusia ini masih mendiskusikan bagaimana membagiku sekarang. Dao, elang ini mungkin hanya di puncak dari alam 100 perbaikan, menghadapi pembangkit tenaga Nirvana Realm itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kamu mungkin tidak tahu dunia manusia, izinkan aku memberitahumu. Chen Xiang memimpin Teng Ying berjalan ke satu arah. Kakak Shen, manusia itu ada di arah itu, apakah kamu tidak takut pada mereka? Teng Ying memiliki kesan yang baik tentang Chen Xiang saat ini. Chen Xiang tidak hanya menyelamatkannya, tetapi juga memberinya sesuatu untuk dimakan, dan sejak itu dia lahir. Yang dia temui di sini adalah musuh, monster atau manusia yang ingin membunuhnya. Jangan takut, ikut saja denganku. Ketika saatnya tiba, aku akan mengatakan bahwa kamu adalah temanku, dan mereka pasti tidak akan menyentuhmu. Chen Xiang tertawa. Tidak mengherankan jika manusia dapat memiliki teman monster beast, terutama sekte yang berspesialisasi dalam menjinakkan monster beast. Chen Xiang memberitahu Teng Ying banyak hal tentang dunia manusia di sepanjang jalan. Teng Ying sangat merindukannya, tetapi saat ini mereka semakin dekat dan dekat dengan kelompok orang itu, dan kelompok orang kuat tidak pergi. Saat para ahli sedang mendiskusikan cara melacak jejak Teng Ying, Chen Xiang dan Teng Ying tiba-tiba berjalan mendekat, yang mengejutkan semua orang. Mereka akan menyambut mereka dengan susunan, dan berbagai pedang terbang. Ketika mereka melihat wajah Chen Xiang yang tersenyum, mereka membeku lagi, melihat semua orang siap menyerang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, saya ingat hadiah puluhan miliar saya telah dicabut, bahkan jika Anda menangkap saya, keluarga Dongfang tidak akan memberi Anda hadiah. Tidak hanya puluhan miliar hadiah dicabut, tetapi Dongfang Chaokun juga berterima kasih, tetapi yang ingin ditangkap semua orang sekarang bukanlah dia, tetapi elang guntur kilin di sampingnya yang telah berubah menjadi bentuk manusia, yang lebih berharga daripada puluhan miliar tiang. Tapi tidak ada yang melakukan apa-apa. Chen Xiang memiliki pendukung. Dongfang Lingyun membawa sekelompok orang kuat untuk mengepung sekte Taiyu hari itu, dan pada akhirnya mereka semua muntah darah. Itu karena kepindahan Huang Jintian. Kakak Chen Xiang. Ada suara teriakan di kejauhan, dan Chen Xiang tahu itu adalah Dongfang Jing si bodoh yang memanggilnya. Setelah Dongfang Jing berteriak, melihat banyak orang menatapnya dengan segera, dia menyesal bahwa dia seharusnya tidak terlalu keras sekarang, yang membuatnya memerah karena malu, dan buru-buru bersembunyi di belakang Dongfang Chaokun. Tenang, kebetulan sekali, kamu di sini juga. Chen Xiang memimpin Teng Ying dan berjalan mendekat. Teng Ying lebih mengagumi Chen Xiang sekarang. Dia sedikit khawatir ketika dia datang sekarang. Matanya memandang keluar dari dirinya tanpa bergerak. Teng Ying juga menanggapi orang-orang ini dengan mata marah. Melihat hubungan antara Chen Xiang dan Dongfang Jing begitu baik, anak laki-laki dan perempuan yang datang bersamanya sangat cemburu. Teman kecil Shen, kamu telah membantu kami berulang kali, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Dongfang Chaokun melihat Chen Xiang mendekat, berkata dengan tergesa-gesa, wajahnya penuh rasa terima kasih. Chen Xiang merasa bahwa mendapatkan Dongfang Xinyue, seorang budak wanita yang menakjubkan,
adalah hadiah terbesar bagi keluarga Dongfang, jadi dia dengan cepat tersenyum dan berkata, ini sedikit usaha, sama-sama. Yang meminta Dongfang Lingyun untuk menyerang sekte Taiwu kami, orang seperti itu, saya sekte Taiwu benar-benar tidak bisa membiarkannya bahagia. Kata-kata Chen Xiang juga ditujukan untuk beberapa orang yang hadir, meskipun sekte Taiwu-nya tidak memiliki wilayah yang luas, tetapi kekuatannya tidak lemah. Chen Xiang mengulurkan tangan dan meremas wajah polos dan cantik Dongfang Jing, dan tersenyum, bodoh kecil, kamu sangat berani, kamu berani datang ke tempat seperti ini. Aku di sini bersama ayah. Dongfang Jing menundukkan kepalanya dan berbisik. Teman kecil Shen, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kami hanya ingin para junior ini keluar dan mengalaminya sendiri, kata Dongfang Chaokun. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, pengalaman tidak seperti ini, tempat seperti ini tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Chen Xiang, Anda berani masuk sendiri, jadi tidak terlalu buruk di sini. Lian Yingxiao berjalan lewat Ayo, berkata sambil tersenyum, di sini, dia memiliki hubungan yang baik dengan Chen Xiang, dan dia juga tahu banyak rahasia tentang Chen Xiang. Aku di sini untuk mencari temanku, tetapi temanku mengatakan bahwa dia baru saja diserang oleh sekelompok bajingan tanpa alasan. Untungnya, dia memiliki beberapa keterampilan dan dapat melarikan diri dari babi-babi ini. Temanku adalah monster, dan miliknya kekuatannya tidak terlalu kuat, tetapi saya sangat akrab dengan tempat ini. Saya baru saja membuat terobosan, jadi saya memintanya untuk menunjukkan saya di sekitar sini. Chen Xiang menyeringai dan mengatakannya dengan sangat mudah, tetapi itu membuat sekelompok pria kuat yang mengambil bagian dalam aksi barusan tersipu karena marah, berharap mereka bisa menampar Chen Xiang dengan ganas. Itu jelas memarahi mereka. Berhentilah mengoceh, temanku akan mengajakku berburu harta karun. Chen Xiang melambaikan tangannya, lalu mengikuti Teng Ying untuk pergi. Jelas salah untuk menangkap teman monster orang lain. Jika mereka mengejarnya, mereka harus meminta maaf, tetapi Chen Xiang hanya menunjuk Sang dan memarahi Huai, dan mengucapkan beberapa patah kata. Orang kecil ini benar-benar pemberani seperti dalam legenda. Saya pikir dia akan seperti ini bahkan tanpa dukungan Huang Jintian. Mungkinkah dia tidak takut diserang oleh kita sekarang? Kata Yao Shumei dengan santai. Setelah dengan hati-hati melihat Chen Xiang, yang paling mengejutkannya adalah dia tidak bisa melihat kultivasi Chen Xiang, dan tidak ada fluktuasi energi sejati. Miss Taohua, jika kamu melakukan sesuatu barusan, hehe, aku tidak tahu apa konsekuensinya. Lagi pula, Huang Jintian mungkin tidak akan mendatangimu. Kamu harus tahu bahwa Huang Jintian tidak berani meninggalkan alam yang dalam begitu saja. Ketergantungan Chen Xiang bukanlah Huang Jintian, tetapi juga bahkan jika raksasa Wumen bergabung, mereka bukan tandingan Anda, dan bahkan jika seluruh benua Chenwu bergabung, itu tidak ada artinya di mata Anda. Hari itu di sisi monster Tian Keng, dia melihat Shen dengan matanya sendiri siang memotong orang-orang kuat itu tanpa rasa takut satu persatu. Aku tidak percaya. Jika tidak ada Huang Jintian, tidak peduli seberapa kuat dia hanyalah anak nakal, kata seorang lelaki tua dengan nada menghina. Oh, jika dia menghadiahimu dengan 10 pil yang menghidupkan kembali, menurutmu apa yang akan terjadi padamu? Sejauh yang aku tahu, alkimianya tidak diajarkan oleh penatua dan dari Tai Wumen yang misterius, juga bukan Hua Xiang Yue. Sebelum dia memasuki Tai Wumen, dia memiliki dasar alkimia yang sangat kuat. Tidak lama setelah memasuki Tai Wumen, dia menggunakan alkimia untuk mengalahkan seorang alkemis yang baik, dan membawanya sebagai magang. Lian Yingxiao tersenyum. Yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa Han Lai dari Istana Dewa Api masih berutang budi padanya. Han Lai benar-benar berutang budi pada Chen Xiang. Jika Chen Xiang tidak bertindak hari itu, dia mungkin masih terjebak dalam pembusukan iblis itu, meskipun Han Lai tidak mengatakannya. Menilai dari temperamen Han Lai, dia selalu menyimpan kebaikan ini di dalam hatinya. Ada beberapa orang kuat yang hadir yang pernah mengalami insiden setan Tian Keng, dan mereka sangat percaya akan hal itu. Setelah Chen Xiang pergi, dia secara alami tidak tahu bahwa orang lain membicarakannya. Dia sekarang mengikuti Teng Ying.
Teng Ying telah tinggal di tanah roh kuno ini cukup lama, dan dia juga memiliki wilayah di sini, dan dia juga menjaga elisir, dapatkan energi dengan menelan aura elisir. Kakak Shen, sekte Taiwu benar-benar kuat, orang-orang itu sepertinya sangat ketakutan sekarang, kata Teng Ying dengan kagum. Tentu saja itu kuat. Chen Xiang tersenyum dan berkata, kelompok orang ini menggertak dan takut pada yang keras. Jika kamu kuat, mereka pasti akan bersembunyi, tetapi jika kamu lemah, hehe. Aku mengerti ini, dan itu sama di sini sama, yang kuat memangsa yang lemah. Teng Ying mengangguk. Saudara Shen, bisakah saya bergabung dengan sekte Taiwu? Saya pikir jika saya berhubungan dengan manusia, saya seharusnya dapat meningkat lebih cepat. Chen Xiang senang di dalam hatinya. Awalnya, dia hanya ingin berteman dengan Teng Ying, tapi dia tidak berharap Teng Ying menjadi teman. Ingin bergabung dengan Taiwumen, tentu saja, Taiwumen akan dengan senang hati menerima Anda. Anda harus dianggap sebagai murid binatang pertama Taiwumen. Teng Ying tinggal di sebuah gua, dan Chen Xiang mengikutinya di kedalaman gua. Orang bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat dari 5 elemen. Bambu spiritual berwarna-warni. Su Meiyao mengenali aura ini segera setelah dia merasakannya. Ini adalah bahan utama kedua untuk menyempurnakan pil esensi mendalam 5 elemen. Bambu spiritual berwarna-warni tumbuh sangat tinggi, dan setiap bagian memiliki 5 warna, memancarkan cahaya redup dan kekuatan 5 elemen. Selama satu simpul, Anda dapat memperbaiki kumpulan pil Suanyuan 5 elemen. Pil 5 elemen Suanyuan hanya membutuhkan 2 jenis bahan obat utama, dan Chen Xiang sudah memiliki buah kristal 5 naga, yang berarti bahwa ia akan memiliki sejumlah besar bahan obat pil 5 elemen Suanyuan. Bab 764, Klan Jahat. Teng Ying berkata, butuh waktu lama bagi saya untuk menumbuhkan bambu ini, tetapi dengan peningkatan kekuatan saya, efeknya semakin berkurang pada saya. Jika saudara Shen membutuhkannya, pergilah ke sana. Bagaimanapun, saya akan Anda harus pergi di sini dan pergi ke dunia manusia. Tentu saja, Chen Xiang tidak ingin barang-barang Teng Ying sia-sia, dia memberi Teng Ying beberapa buah spiritual tingkat tinggi dan pil binatang misterius, yang nilainya melampaui bambu spiritual 5 warna, yaitu juga Chen Xiang ingin Teng Ying tetap lebih nyaman di Taiwumen. Setelah memasukkan bambu roh berwarna-warni ke dalam cincin Youyao, Chen Xiang bertanya, Teng Ying, apakah Anda pernah ke kedalaman tanah roh kuno ini? Chen Xiang mengikuti Teng Ying ke puncak gunung yang tinggi melihat ke bawah, ada petak gunung tinggi yang diselimuti awan dan kabut, dan dia tidak bisa melihat apapun di bawah. Sekarang kita menemukan tempat di mana kita berada, yang berada di ambang bahaya. Ada batas di sini. Selama Anda melangkah masuk, itu setara dengan melangkah ke wilayah orang lain. Teng Ying melihat ke kejauhan dengan wajah serius. Meskipun Teng Ying adalah binatang alien kuno, ia baru saja jatuh ke dalam ruangan, tingkat pertumbuhannya lambat, dan kekuatannya terbatas, seperti Long Shui. Jika Long Shui tidak bertemu Chen Xiang, jalan menuju pertumbuhan pasti akan sangat bergelombang, bahkan akan jatuh ke tangan orang lain. Saat Chen Xiang sedang mengobrol dengan Teng Ying, ada sedikit getaran, tapi Chen Xiang tahu bahwa getaran itu berasal dari kedalaman yang berbahaya itu. Orang-orang itu benar-benar idiot, mereka lari masuk. Teng Ying mengertakkan giginya dan berkata, Kakak Shen, ayo cepat keluar dari sini. Jika kita membuat marah orang-orang kuat di dalam, kita akan berada dalam bahaya. Apa itu? Chen Xiang bertanya, dia sedikit khawatir tentang Dongfang Jing. Aku tidak tahu, mereka terlihat seperti manusia, tetapi sebenarnya bukan, karena mereka tidak memiliki nafas manusia. Teng Ying tampak kosong. Chen Xiang membuka pintu ruang dengan Luo Tianmen, dan kemudian berkata kepada Teng Ying, Anda akan tiba di Taiwumen setelah Anda masuk. Ketika saatnya tiba, Anda dapat menemukan Gu Dongchen atau Wu Kaiming, dan mengatakan bahwa saya merekomendasikan Anda untuk datang ke sini. Jika Anda ingin bergabung dengan Taiwumen, mereka akan mengaturnya untuk Anda. Teng Ying mengangguk dalam pikirannya, dan kemudian bertanya, Saudara Shen, apakah Anda ingin masuk dan menghadapinya? Baiklah, masuk saja dan lihat, jangan khawatirkan aku ya. Chen Xiang tersenyum. Hati-hati.
Teng Ying menepuk pundak Chen Xiang, senyum langka muncul di wajah tampan yang belum dewasa itu. Teng Ying melangkah ke pintu ruang, dan Chen Xiang segera berubah menjadi elang hitam, dan terbang menuju sumber getaran di kejauhan. Setelah hanya terbang sebentar, Chen Xiang merasakan energi yang sangat aneh, seolah-olah dia baru saja menembus penghalang energi yang tak terlihat. Benar-benar aneh. Penghalang tak terlihat barusan terbentuk secara alami, tetapi telah digunakan. Selama kamu melewatinya, kamu akan diperhatikan, dan akan ada sisa energi di tubuhmu yang akan dilacak secara akurat. Long Sui berkata, kamu menjadi elang hitam karena kamu melewati mana, jadi kamu tidak akan ditemukan saat kamu masuk, dan kamu tidak akan ternoda oleh energi itu. Jadi ada orang di sini. Hanya manusia yang tahu cara menggunakannya, hal yang begitu rumit. Aku belum tahu. Singkatnya, dia adalah pria yang sangat cerdas, dan kekuatannya juga sangat kuat. Lihat ke bawah, kata Long Sui. Chen Xiang dapat dengan jelas melihat aura energi samar yang tersisa di pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di bawah, yang tersisa setelah perang besar, dan ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Bisakah Immortal Tournament Heavens digunakan? Tanya Chen Xiang. Aku tidak bisa. Long Sui menghela nafas. Segera, Chen Xiang terbang ke suatu tempat dengan jejak pertempuran sengit dilihat dari aura yang tersisa. Mereka semua pembangkit tenaga listrik tingkat nirvana. Chen Xiang tidak menemukan noda darah atau mayat. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan metode lama, berubah menjadi burung dan terbang di bagian bawah hutan. Long Sui berkata, aku akan mencoba dengan hidungku dan melihat apakah aku bisa menemukan si idiot kecil itu. Itu adalah beberapa pohon kuno, pohon-pohon ini telah menyerap aura langit dan bumi selama bertahun-tahun, dan tumbuh sangat lebat, dan beberapa telah berevolusi. Jika Anda sabar, Anda dapat menemukan banyak buah kingsuan di sini. Ya, aku menemukannya. Bau idiot kecil Chen Xiang ini masih sangat mudah dibedakan. Dia bersama ayahnya, dan sepertinya ada nyonya bunga persik, kata Long Sui. Ketika Chen Xiang dan Teng Ying bertemu dengan orang-orang kuat tadi, dia hanya melihat Yao Shumei, dia benar-benar cantik, tapi dia merasa Dongfang Jing si idiot kecil lebih menyenangkan. Terbang ke arah yang ditunjuk Long Sui, Chen Xiang bisa melihat banyak jejak di sepanjang jalan, seperti cakar di beberapa pohon besar, jejak kaki di tanah, dan beberapa pohon besar tumbang, dan masih ada bau aneh yang tersisa di dalamnya. Napas energi. Jejak kaki ini semuanya tanpa sepatu, itu adalah jejak kaki manusia, tetapi mereka lebih besar, dan orang-orang ini memiliki cakar yang sangat tajam, mereka dapat melepaskan energi yang kuat semacam itu ketika mereka ditangkap. Long Sui melihat jejak-jejak itu, menganalisis, tampaknya ada banyak hal seperti itu, mereka semua berkelompok, beberapa di antaranya memiliki jejak kaki yang besar, tetapi jejak yang ditinggalkannya sangat dangkal, mereka harus menjadi yang terkuat. Dan ukuran tubuhnya mungkin juga lebih besar. Adalah bahwa ada hal-hal misterius yang menyerupai orang di tanah roh kuno ini, dan mereka sedikit lebih besar dari orang normal. Kami semakin dekat dengan kelompok itu, ada beberapa dari mereka, lusinan dari mereka, kata Long Sui dengan tergesa-gesa. Chen Xiang memperlambat kecepatan terbangnya, meskipun dia berubah menjadi burung, jika dia membuat terlalu banyak suara, dia masih akan ditemukan. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat apa yang telah mereka duga berkali-kali, bahwa mereka memang manusia. Orang-orang ini sangat besar, dengan kulit binatang di sekitar pinggangnya, kulit gelap, sangat kuat, dan sepertinya penuh kekuatan. Selain itu, perbedaan terbesar dari orang biasa adalah mereka memiliki 4 tangan. 2 di antaranya tumbuh dari punggung. Sepasang lengan lebih panjang dan lebih tebal. Sepasang tangan ekstra memiliki 10 kuku yang sangat tajam. Dari kejauhan, mereka tampak seperti belati yang bersinar dengan cahaya dingin. Orang-orang ini semuanya botak, dengan bintik hitam menonjol dari belakang kepala mereka. Dari mata mereka, Chen Xiang menemukan bahwa orang-orang seperti ini seperti binatang buas, mata mereka penuh dengan kekejaman, dan di antara mereka, ada 3 yang lebih besar berjalan di depan, mereka mengeluarkan raungan bernada rendah. Orang-orang jahat yang diusir. Long Sui merenung sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Apa?
Ras jahat. Ras ini lahir seperti ini. Berkembang biak dan tumbuh sangat cepat, tetapi tidak memiliki banyak kebijaksanaan. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki kebijaksanaan yang sama dengan manusia, jadi mudah untuk dibodohi. Oleh mereka, Wang Nuyao adalah orang bijak yang bisa melakukan apapun namanya, dan mati sesukanya. Su Meiyao juga tahu tentang ras ini. Pada dasarnya, ini masalahnya. Karena itu, sulit bagi manusia untuk bergaul dengan manusia di zaman kuno. Manusia biasa mengubahnya untuk waktu yang lama, tetapi mereka diserang kemudian. Ras ini pernah memiliki banyak skala perang dan menyerang manusia. Memakan manusia, karena masing-masing dari mereka dilahirkan dengan kekuatan yang kuat, dan mereka bisa menjadi lebih kuat saat mereka tumbuh tanpa kultivasi, sehingga mereka menimbulkan ancaman besar. Manusia yang kuat akhirnya mengusir mereka. Segel itu di sini. Bab 765 Kelemahan Orang Barbar. Di zaman kuno, orang-orang ini disebut orang barbar. Alat mereka yang paling kuat adalah tangan yang tumbuh dari punggung mereka, kata Long Sui. Chen Xiang mengikuti di belakang kelompok barbar ganas ini, dan bisa merasakan sepasang lengan panjang dan tebal yang tumbuh dari belakang mereka sedang mengumpulkan kekuatan. Benar saja, Dongfang Chaokun dan Yao Shumei dikejar oleh penjahat ini, karena mereka harus melindungi beberapa junior, jadi mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Lihatlah paku di tangan mereka, teriak Long Sui. Chen Xiang segera memusatkan perhatiannya pada paku di tangan orang jahat itu. Paku ini seperti pedang tajam pendek, memancarkan cahaya putih pucat. Mereka melihat mereka melambaikan tangan besar yang tumbuh dari punggung mereka. Paku pedang tajam itu segera terlepas dari jari seperti pancuran, dan terbang menuju Dongfang Chaokun dan yang lainnya. Dongfang Chaokun dan Yao Shumei sepertinya pernah mengalami serangan semacam ini sebelumnya, dan segera melepaskan energi sejati mereka, membentuk dua dinding tebal energi sejati untuk menghalangi di belakang mereka. Pada saat itu, kuku mereka yang seperti pedang mengalahkan satu lapisan pertama dari dinding energi sejati. Dan lapisan kedua juga penuh dengan retakan. Paku-paku ini dipakukan ke dinding energi sejati, lalu meledak. Luar biasa, kuku mereka tumbuh lagi. Tidak heran mereka ingin melarikan diri. Jika mereka tidak berlari kencang, orang-orang muda itu akan terbunuh oleh paku-paku ini, seru Chen Xiang. Dongfang Chaokun juga mulai melawan. Dia meninju sekelompok orang barbar yang mengejar di belakangnya. Kekuatan tinju berubah menjadi tinju yang tak terhitung jumlahnya, mengangkat lapisan tanah yang besar, dan semua pohon dihancurkan oleh pukulan yang kuat. Di seketika, area yang luas rata dengan tanah. Chen Xiang terbang tinggi di langit untuk menghindari terpengaruh. Yang mengejutkannya adalah bahwa orang-orang biadab yang kejam itu baik-baik saja. Mereka baru saja dipukul mundur. Tetapi ketika mereka berdiri, mereka segera mengejar mereka, berlari sangat cepat sehingga Chen Xiang tidak dapat membantu. Itu lidah, dia tidak menyangka orang-orang besar dan tidak praktis ini begitu gesit. Setelah memasuki hutan, mereka bisa melompat dengan fleksibel di dahan pohon raksasa itu. Chen Xiang tidak bisa melihat kekuatan dari lusinan orang barbar ini. Jika para pejuang di 100 alam pemurnian terkena pukulan Dongfang Chaokun barusan, mereka tidak akan mati atau terluka parah, tetapi orang barbar ini hanya diterbangkan kembali oleh kekuatan sekuat itu. Pukulan itu saja, saat ini, dia masih bisa melompat di dahan yang tebal dengan sangat gesit dan cepat, mengejar Dongfang Chaokun dan yang lainnya dengan ganas. Apakah ada cara yang baik untuk menghadapi mereka? Chen Xiang bertanya. Tubuh fisik orang jahat sangat kuat, ini wajar. Apalagi jika menyerang dari depan, mereka memiliki daya tahan yang kuat. Adapun kelemahannya adalah menyerang sepasang lengan yang tumbuh di punggungnya. Cara yang paling efektif adalah menggunakan lengan itu potong lengannya, kata Long Sui. Chen Xiang melihat dari langit, dan dia menemukan bahwa 3 penjahat yang lebih besar adalah pemimpinnya, dan tidak satupun dari mereka yang menyerang. Kelompok orang ini berpisah. Chen Xiang tiba-tiba melihat ada 2 pemimpin masing-masing dengan selusin penjahat, jadi dia mempercepat kecepatannya dan mengejar mereka dari kedua sisi. Kebijaksanaan para pemimpin itu sudah sama dengan manusia, karena di depan Dongfang Chaokun dan mereka,
Sekelompok orang barbar yang kejam tiba-tiba muncul. Pada saat ini, mereka ada di segala arah. Chen Xiang menghitungnya, dan ada sebanyak 10 pemimpin, masing-masing dengan timnya sendiri, kelilingi mereka ke berbagai arah. Ada banyak orang barbar, dan ada cara yang sangat aneh untuk menyampaikan pesan di antara para pemimpin. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya, para pemimpin itu dapat bertukar informasi, saling berpapasan, berdiskusi, dan berkomunikasi. Dalam proses pengejaran barusan, mungkin mereka pertemuan telah diadakan, dan 10 pemimpin ini mungkin terhubung satu sama lain, jadi mereka bekerja sama dengan sangat baik. Kata Long Shui, dia juga sangat mengagumi para pemimpin ini. Ini adalah hal yang sangat menakutkan bagi para pemimpin ini untuk memimpin sekelompok orang biadab yang kejam yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati untuk menduduki dunia manusia, kata Sumeyao. Segera, Dongfang Chaokun dan yang lainnya dikepung, dan hanya ada 2 orang yang relatif kuat di pihak mereka, sementara orang barbar itu memiliki 10 pemimpin, dan kekuatan orang barbar lainnya juga tak terduga, setidaknya bukan orang-orang muda yang bisa menghadapinya. Haha, manusia bodoh, kami selalu ingin keluar dan menghancurkanmu, tapi kami tidak berharap kamu datang ke sini sendirian. Jangan khawatir, kami tidak akan membunuhmu, kamu akan menjadi budak kami. Tersenyum, Chen Xiang sekarang dapat melihat bahwa tubuh terbesar adalah yang lebih kuat. Chen Xiang berdiri di atas pohon, mengeluarkan panah iblis kematian yang telah disempurnakan kembali, dan mengunci lengan di punggung puluhan orang jahat. Selama satu terputus, orang-orang jahat ini dapat terluka parah vitalitas. Orang-orang ini memiliki kulit yang sangat tebal, menggunakan kekuatan naga dan menekan kekuatan sihir, kata Long Shui. Chen Xiang segera mengedarkan ki sejati di tubuhnya, mengubahnya menjadi kekuatan naga dan kekuatan suci penekan iblis, dan akhirnya menyatukan mereka bersama dan menuangkannya ke dalam panah iblis kematian. Kamu siapa? Kami tidak memprovokasi kamu, Yao Shumei bertanya dengan dingin dengan alis terangkat. Selama kamu adalah manusia, kami punya cukup alasan untuk menghancurkanmu. Kami berselisih denganmu, kata pemimpin itu dengan galak. Selama Chen Xiang melihat orang jahat di punggungnya, dia pada dasarnya akan dikunci oleh Chen Xiang. Untuk membuat panah yang dia tembak efektif, Chen Xiang juga menambahkan sedikit energi kematian iblis, yang dapat digunakan untuk mematahkan melalui pertahanan, dan kemudian campurkan beberapa api terkompresi untuk menciptakan efek terbakar. Panah ini diarahkan ke puluhan target, dan itu pasti tidak efektif. Chen Xiang telah menggunakan 3 lapis energi sejati. Bagi dia yang memiliki 1,28 juta butiran esensi sejati, 3 lapis energi sejati ini tidak cukup. Ini sangat menakutkan. Pergi. Teriak Chen Xiang di dalam hatinya, panah iblis kematian yang diam-diam memadatkan panah-panah bergetar sedikit. Panah transparan terbang keluar, dan kemudian dibagi menjadi puluhan panah kecil, yang ditembakkan menjadi 50 panah sangat akurat senjata di belakang 3 orang barbar. Dengan keras, lebih dari 50 ledakan terjadi pada saat yang sama. Setelah lengan di punggung orang barbar itu meledak menjadi semburan kabut darah, semburan api meledak. Di dalam tubuh orang jahat itu, mereka terbakar dan membusuk isi perut mereka, dan dalam sekejap, lebih dari 50 orang jahat jatuh. Diserang oleh seseorang, yang membuat sang pemimpin geram, siapa? Chen Xiang tertawa keras, itu kamu dan aku. Mengejar. Pemimpin itu meraung marah, terlepas dari Dongfang Chaokun dan yang lainnya, dan segera berlari ke arah dari mana suara Chen Xiang berasal. Dongfang Chaokun dan Yao Shumei saling memandang, lalu mereka menembak bersama, membidik lengan di punggung para pemimpin, dan kemudian menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk melepaskan serangan terkuat dan tercepat hanya dalam sekejap. Gelombang kekuatan yang kuat itu udara berubah menjadi ledakan badai yang kuat. Bayang-bayang telapak tangan dan tinju yang tak terhitung jumlahnya, bersama dengan embusan angin, membombardir punggung orang-orang barbar itu. Karena mereka melihat bahwa serangan Chen Xiang sangat fatal bagi orang-orang liar tadi, terutama setelah lengan di punggung dihancurkan, itu pada dasarnya tidak berguna, dan sulit bagi mereka untuk menyerang orang-orang biadab ini secara langsung sekarang, dan itu adalah sulit untuk menyakiti mereka. Bab 766 masuk jauh ke tanah barbar.
Dongfang Chaokun mengeluarkan pedang panjang, melompat keluar, berjalan melewati badai ki sejati, datang ke belakang para pemimpin dalam sekejap, mengayunkan pedang untuk memotong lengan di belakang mereka, dan Yao Shumei tidak mau kalah. Dan melambaikan dua cambuk merah muda yang panjang dan ramping mencambuk sepasang lengan tebal di belakang pria jahat itu dengan keras dan cepat. Setiap cambuk diisi dengan energi sejatinya yang sangat kuat, dan setiap kali cambuk itu dicambuk, itu akan menyebabkan ledakan. Hanya dalam beberapa saat setelah serangan diam-diam Chen Xiang, para pemimpin itu diserang balik dengan keras oleh Dongfang Chaokun dan Yao Shumei, menyebabkan banyak korban. Seperti yang dikatakan Long Sui, lengan itu adalah sumber kehidupan orang-orang biadab ini. Begitu mereka dihancurkan, kekuatan mereka akan sangat berkurang dan mereka tidak akan bisa melawan, hanya tubuh fisik yang kuat yang bisa menahan serangan itu. Pemimpin besar yang masih menyeringai barusan melihat sepasang lengan di tanah yang telah dipotong oleh Dongfang Chaokun dengan wajah marah. Tak satu pun dari pemimpin ini mengira bahwa orang yang mereka kejar dan pukul barusan akan melawan. Begitu ganas dan dengan kekuatan tidak lemah juga. Yao Shumei dan Dongfang Chaokun terutama ingin melindungi anak-anak muda itu, dan mereka tidak bisa melepaskan diri untuk berperang, jadi mereka hanya perlu menyelamatkan kekuatan mereka, melindungi anak-anak muda itu agar tidak melarikan diri, dan meninggalkan tempat berbahaya ini. Pemimpin besar itu meraung dan terbang ke dalam hutan, tetapi pada saat ini, cahaya biru menyala, meninggalkan busur biru di udara, seperti bulan sabit. Dan tubuh pemimpin besar itu juga terbelah menjadi dua. Saya melihat Chen Xiang perlahan jatuh, memegang pedang biru yang sangat mendominasi di tangannya. Hei, tanpa lengan itu, dia menjadi sangat lemah. Chen Xiang memotong pisau pembasmi iblis naga azur di bahunya, dan berjalan menuju Dongfang Jing sambil tersenyum. Bodoh kecil, takutlah. Yao Shumei dan Dongfang Chaokun hendak berterima kasih kepada Chen Xiang. Tetapi Chen Xiang bergegas mendahului mereka dan berteriak, kamu benar-benar tidak mendengarkan nasihat dan datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Ada banyak orang ini, dan tempat ini adalah di luar. Yang saya temui semuanya untuk bersenang-senang, jika Anda dikelilingi oleh kelompok besar, saya tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Yao Shumei dan Dongfang Chaokun, raksasa dari pihak yang kuat, ternyata adalah Chen Xiang yang mengulurkan tangan membantu saat ini. Tanpa bantuan Chen Xiang, mereka pasti akan berada dalam pertarungan yang sulit. Tuan Shen, Anda benar. Terima kasih Tuan Shen atas bantuan Anda. Yao Shumei datang ke Chen Xiang, tersenyum ringan, dan memberi hormat kepada Chen Xiang, yang mengejutkan para murid negeri ajaib bunga persik. Yao Shumei memperlakukannya dengan sangat sopan. Chen Xiang menyingkirkan pisau pembunuh setan King Long yang meneteskan darah, dan berkata sambil tersenyum, hei, Nyonya Taohua tidak mengundang saya ke Taiwan sebagai tamu sebelumnya, dia pasti takut anak itu akan membuat masalah. Ini membuat Yao Shumei tersipu. Dia tidak menyangka Chen Xiang mengatakan itu di depan wajahnya, yang membuatnya sedikit malu. Yao Shumei juga tidak membantah, dia hanya tersipu dan mengangguk sambil tersenyum, maafkan saya, Tuan Shen akan datang ke negeri ajaib bunga persik di masa depan, kami menyambut Anda kapan saja. Chen Xiang menunjuk ke suatu arah, pergi ke arah ini, kamu bisa pergi tempat ini, ketika kamu masuk, kamu akan memiliki energi di tubuhmu, yang akan mudah dirasakan oleh orang-orang itu. Mereka kuno dan biadab, dan disegel di sini, jadi setelah kamu pergi formasi alami yang menyegel mereka, jangan takut diburu. Bagaimana dengan yang lain? Tanya Dongfang Chaokun. Ikuti mereka, aku di sini hanya untuk menyelamatkan si idiot kecil, tapi sekarang aku ingin melihat lebih dalam. Chen Xiang memas wajah Dongfang Jing dengan penuh semangat, lalu menghilang ke dalam hutan. Kakak Chen Xiang, hati-hati sepanjang jalan. Dongfang Jing terkejut ketika dia mendengar bahwa Chen Xiang akan memasuki kedalaman, dan buru-buru memanggil, tetapi dia tidak bisa lagi melihat Chen Xiang. Tepat setelah Chen Xiang pergi, Lian Yingxiao terbang sambil tersenyum. Saya tidak menyangka bahwa penyelamatan kecantikan sang pahlawan akan direbut oleh Chen Xiang. Tuan Pulau Lian, setelah kami mengirim orang-orang muda ini keluar, saya telah untuk kembali, situasi di sini tidak baik. Jika ada korban serius, kami akan bertanggung jawab, lagi pula,
kami orang kuat mengusulkan untuk melakukan kegiatan ini sejak awal, kata Yao Shumei dengan sungguh-sungguh. Lian Yingxiao mengangguk, ini harus dilakukan. Anda harus menghentikan Chen Xiang sekarang dan bertanya kepadanya tentang hal ini. Dia berteman dengan Unicorn Thunder Eagle, jadi dia harus tahu sesuatu. Chen Xiang tidak tahu banyak tentang orang barbar jahat, dia hanya tahu kelemahan orang barbar jahat ini, dia hanya ingin tahu tentang bagaimana kerajaan barbar jahat beroperasi di kedalaman Tanah Roh Kuno. Tanah Roh Kuno dibentuk oleh tabrakan dan perpaduan beberapa benua, jadi auranya sangat kaya. Namun, Chen Xiang tidak menemukan ramuan apapun di sepanjang jalan, tetapi dia menemukan tempat di mana dulu ada ramuan. Dia lewat sana, dia masih bisa merasakan obat mujarab mendapatkan nafas yang tersisa. Jejak kaki ini adalah jejak sepatu. Mereka seharusnya terlihat seperti orang normal, tetapi mereka tidak meninggalkan nafas, dan tidak banyak jejak kaki. Mereka seharusnya melompat dari pohon. Setelah melihat jejak kaki itu, Chen Xiang mengerutkan kening dan merenungkan, melihat jejaknya, pasti sudah lama. Mungkinkah seseorang sering datang ke sini untuk mengumpulkan ramuan? Chen Xiang harus lebih berhati-hati saat ini, karena dia berada di daerah ini, mudah untuk menumbuhkan beberapa ramuan, dan dia berbalik ke sini berjalan berkeliling, dia menemukan bahwa ada puluhan manusia yang telah berada di sini, dia menilai dari cetakan sepatu dan ukuran cetakan sepatu. Tidak boleh manusia dari luar, mungkin pria yang tinggal di sini sepanjang tahun, tapi tersembunyi dengan baik dan belum ditemukan oleh orang jahat, atau setelah ditemukan oleh orang jahat, kelompok orang ini dapat mengambil tindakan untuk membunuh orang jahat jatuhkan, kata Long Shui. Semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin kaya auranya. Meskipun ada jarak tertentu dari alam mendalam, itu lebih kuat dari aura banyak sekte besar. Anda harus tahu bahwa ketika sekte itu dibangun, mereka semua dipilih setelah ribuan pilihan, sebagian besar aura mereka sangat kaya, dan tempat manapun di sini dapat bersaing dengan sekte besar itu. Mungkin itu monster yang berubah bentuk. Kata-kata Sumei Yao membuat hati Chen Xiang bergetar. Sebagian besar monster yang berubah bentuk berada di alam nirvana, dan kekuatan mereka sangat kuat. Meskipun jumlah orang di Tanah Roh Kuno tidak sebanyak di dunia lain, bahaya yang tersembunyi membuat banyak orang kuat harus berhati-hati. Chen Xiang berubah menjadi burung biru yang umum di sini, terbang di hutan lebat, mampu menghindari serangan beberapa monster dengan kemampuan penyembunyian yang kuat. Setelah terbang sekitar setengah hari, Chen Xiang tiba-tiba mendengar suara yang mengancam, jika Anda tidak menyerahkan ramuan yang Anda pilih, saya akan menghancurkan gadis kecil ini sampai mati. Suara ini agak akrab bagi Chen Xiang, dia bisa mendengarnya, dia adalah salah satu dari orang-orang kuat itu, dan segera dia melihat pemandangan yang menyebalkan, seorang pria paruh baya berjubah biru sedang mencubit bagian belakang leher seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun, mengukirnya menjadi bubuk. Gadis cantik Yuzuo mengungkitnya. Dan wajah gadis itu penuh kesusahan, dan air mata mengalir di wajahnya. Chen Xiang sangat marah ketika melihatnya, dari pelayanan pria paruh baya, dia tahu bahwa pria paruh baya itu milik Lei Tianmen. Bab 767 Perlombaan Roh Kuno. Pria paruh baya itu mengancam 3 pria kuat yang mengenakan kulit binatang dengan wajah garang, wajah pria besar itu juga penuh amarah, dan ada noda darah di sudut mulutnya, 1 atau 2 lubang darah di tubuh mereka, dan wajah mereka juga pucat, tidak terlihat bagus, pasti terluka. Di belakang pria paruh baya itu ada 3 murid dari sekte surga petir. Ada noda darah di pedang di tangan mereka. Mereka seharusnya menembus tubuh 3 pria besar. Wajah mereka penuh dengan senyum puas. Manusia di luar benar-benar sama dengan orang jahat, tetapi mereka lebih hina dan ganas daripada orang jahat. Seorang pria bermata satu meraung marah, dan mengeluarkan ramuan yang memancarkan energi spiritual yang kuat, yang mereka miliki. Baru saja dikumpulkan. Chen Xiang sangat marah di dalam hatinya ketika dia melihatnya, bagaimanapun, sekte petir langit ini juga merupakan sekte terkenal di dunia baru, namun kepala sekolah benar-benar melakukan hal seperti itu. Orang ini harus menjadi kepala sekolah sekte petir langit, Lei Durong, dan dia tidak boleh diampuni.
Chen Xiang mengeluarkan panah iblis kematian, memusatkan kekuatan naga, dan melepaskan energi mati dari iblis roh. Ki kematian dikendalikan dengan sangat tepat. Selama itu cukup untuk membusukkan ki di dalam tubuh kepala sekolah dari Thunder Sky Sect. Sui, perhatikan waktunya dan gunakan kekuatanmu untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Kamu tidak boleh membiarkan orang ini berhasil, kata Chen Xiang, dan panah-panah padat ditembakkan dengan marah. Setelah panah-panah ditembakkan, Lei Durong segera merasa ada seseorang yang menyelinap ke arahnya, dan saat dia rileks, kekuatan aneh membuat gadis di tangannya tiba-tiba jatuh dari telapak tangannya. Dan melayang ke arah gadis bermata satu itu dan berteriak. Siapa? Lei Durong meraung marah, panah-panah Chen Xiang tidak menembus tubuhnya, tetapi diblokir oleh baju besi yang kuat. Meski begitu, pembusukan iblis dan energi kematian masih menyebar di permukaan tubuh Lei Durong, menembus pakaian dan baju besi, dan masuk melalui kulit. Lei Durong layak menjadi kepala sekolah sekte, dan dia segera menemukan dirinya diracuni. Dia buru-buru mengambil pil detoksifikasi tingkat tinggi, lalu duduk bersila dan bermeditasi. Dia tahu bahwa racun itu menakutkan dan mendatangkan malapetaka di tubuhnya. Jika dia tidak menanganinya dengan cepat, dia mungkin mati. Kata kematian agak asing bagi para pejuang yang telah melewati 8 bencana nirvana. Biasanya hanya mereka yang akan memiliki ketakutan seperti ini ketika mereka menghadapi nirvana. Tapi sekarang dia merasakan gas beracun yang aneh di tubuhnya, dan dia bisa membantu merasa sangat ketakutan. Wali, jangan biarkan siapapun mendekatiku, orang yang berkomplot melawanku tidak boleh kuat, kalau tidak dia akan muncul sejak lama. Lei Durong berteriak dengan suara yang dalam, dan meminta ketiga murid di sekitarnya untuk mengelilinginya. Melihat pemandangan ini, para pria kekar tahu bahwa seseorang diam-diam membantu mereka, dan mereka pergi dengan gadis itu di tangan mereka. Lei Durong mendengus teredam, dan melepaskan kekuatan yang kuat. Menghancurkan orang-orang itu ke tanah, dia jatuh ke tanah. Dan gadis itu dilindungi oleh pria bermata satu itu, dia tidak terluka, dia hanya menangis pelan. Lei Durong juga membayar harga untuk ini. Dengan keberuntungannya barusan, kecepatan penyebaran racun menjadi lebih cepat, dan jeroan di tubuhnya mulai membusuk. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengeluarkan botol, tetapi tertangkap oleh Chen Xiang. Sebuah panah ditembak berkeping-keping. Tercela. Lei Durong gemetar, mengatupkan giginya, dan meludahkan kata-kata ini. Chen Xiang mengeluarkan Azure Dragon Iblis Slayer Knife, dan melompat dari pohon di kejauhan. Benar saja, dalam beberapa tarikan napas, dia datang ke Lei Durong. Aku khawatir aku tidak hina sepertimu, kura-kura tua. Chen Xiang tersenyum ringan. Ternyata Chen Xiang, tenggorokan Lei Durong manis, dan dia hampir memuntahkan darah. Dia adalah kepala sekte yang bermartabat, tetapi dia diplot oleh bocah ini, Chen Xiang, dan membuatnya beracun. Aku tidak punya keluhan atau permusuhan denganmu, mengapa kamu ingin membunuhku? Teriak Lei Durong dengan suara rendah. Chen Xiang memiliki banyak pil yang menghidupkan kembali, jadi tentu saja dia juga bisa memiliki racun yang kuat. Lei Durong tidak pernah berani menganggap enteng alkemis, karena pil alkemis tidak hanya dapat menyelamatkan orang, tetapi juga membunuh dan membunuh orang secara tidak terlihat. Menyebabkan orang mati dengan menyedihkan. Chen Xiang mencibir dan berkata, orang-orang ini tidak memiliki keluhan dengan Anda, mengapa Anda ingin merebut ramuan orang lain, dan bahkan menggunakan seorang anak untuk mengancam mereka? Anda tidak memenuhi syarat untuk menanyakan pertanyaan ini kepada saya tidak bisa mengerti. Kamu melakukan ini itu saja. Selama Anda memberi saya penawarnya, saya bisa mengakui kesalahan saya kepada mereka dan memberi kompensasi kepada mereka. Lei Durong mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia akhirnya selamat dari 8 kalpa nirwana. Dia tidak mau mati seperti ini. Kapan? Chen Xiang tertawa, aku tidak bisa mempercayaimu. Pada saat ini, seorang murid dari sekte petir langit tiba-tiba terbang keluar, dan berbalik ke arah di mana gadis itu berada. Tebang, potong menjadi 2 murid Lei Tianmen itu. Itu hanya pisau, seorang murid dari alam 100 perbaikan dipotong oleh Chen Xiang seperti tahu, dan baju besi di tubuhnya tidak berguna sama sekali.
Chen Xiang dapat menebak bahwa ini semua disebabkan oleh transmisi suara Lei Durong dengan indera spiritualnya untuk membuat murid itu melakukannya. HMPH. Pisau ajaib Chen Xiang bergetar, dan mengeluarkan teriakan naga yang tajam, dan darah di atasnya juga terguncang menjadi kabut darah. Dua murid yang tersisa gemetar di mana-mana. Mereka secara alami tahu bahwa Lei Durong tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jika tidak mereka akan memusnahkan Chen Xiang sejak lama. Mereka takut dengan racun kuat Chen Xiang, jadi mereka membiarkan Lei Durong diam-diam prajurit yang tangguh karena Durong diracuni. Kamu. Sebelum Lei Durong selesai berbicara, Chen Xiang mengelak dan berteriak dengan dingin, mati. Pisau ajaib dipotong, darah beterbangan, kepala penuh ketakutan berguling ke bawah, darahnya hitam dan sangat beracun, yang membuat kedua murid itu merasa lemah. Guru kepala mereka yang kuat meninggal di depan mereka seperti ini. Dan dibantai oleh hantu kecil. Tapi mereka tidak memiliki rasa takut untuk waktu yang lama, dan mereka tertidur lelap selamanya setelah membunuh Lei Durong. Chen Xiang membunuh kedua murid ini bersama-sama. Chen Xiang melepaskan nyala api, yang berisi kekuatan suci penekan sihir, yang dapat membakar racun-racun itu, dan hanya dalam waktu singkat, tempat ini benar-benar dibersihkan. Apakah kamu baik-baik saja? Chen Xiang berjalan mendekat, membantu pria bermata satu itu, dan kemudian menatap gadis manis yang sedang menangis sambil tersenyum. Terima kasih atas bantuanmu. Sepertinya manusia di luar semuanya seperti orang-orang itu. Pria besar itu memandang Chen Xiang dengan kagum. Tentu saja mereka tahu kekuatan Lei Durong. Di mata Lei Durong, mereka sama seperti orang-orang itu. Seperti semut, tapi mereka dibantai oleh Chen Xiang. Sama-sama, orang-orang ini adalah orang-orang baik di tempat-tempat ramai, tetapi begitu mereka mengarahkan pandangan mereka pada sesuatu yang mereka inginkan, mereka lebih berbahaya daripada orang lain. Chen Xiang tertawa. Chen Xiang mengobrol dengan ketiga orang besar ini, baru kemudian dia tahu bahwa mereka adalah penduduk asli di sini, yang disebut klan roh kuno, dan ini juga tempat asal orang jahat itu. Mereka menyerap energi yang sama dengan orang jahat itu, jadi mereka juga disegel di sini, tidak ada cara untuk pergi, dan kekuatan mereka secara keseluruhan sebenarnya tidak lemah, sebanding dengan manusia jahat. Mereka keluar dengan seorang tetua, tetapi tetua itu mengejar binatang purba yang kuat, jadi mereka menunggu di sini, dan kemudian bertemu Lei Durong, yang kebetulan melihat mereka menyortir ramuan langka itu, jadi saya menjadi serakah, ingin merebutnya. Bab 768 Pusat Dunia Baru. Jumlah roh kuno sangat sedikit, hanya lebih dari 1000. Tempat tinggal mereka disebut Desa Roh Kuno. Rumah-rumah di desa ini semuanya terbuat dari sejenis batu giok biru, umumnya terbuat dari batu, konon sudah ada ratusan ribu tahun, jadi sangat kuat. Begitu Chen Xiang masuk ke desa ini, Long Sui berkata, desa ini tidak sederhana, ada banyak orang kuat, dan masih dalam alam mendalam yang transparan, sehingga Anda dapat melihat pemandangan luar di alam yang mendalam ini, tapi Anda tidak dapat melihatnya dari luar. Alam yang mendalam semacam ini sangat aneh dan langka. Di pinggir desa, ada beberapa hutan lebat. Chen Xiang melepaskan kesadarannya, tetapi dia tidak bisa menembusnya. Itu dapat dilihat bahwa apa yang dikatakan Long Sui itu benar. Karena Chen Xiang menyelamatkan orang-orang besar itu, dia diundang ke sini untuk sanjungan Chen Xiang. Kepala desa-desa Guling benar-benar keluar untuk menerimanya secara langsung. Chen Xiang mengobrol dengan orang-orang besar di sepanjang jalan, dan mengetahui bahwa kepala desa-desa Guling adalah orang terkuat di sini, bernama Gu Hua, seorang lelaki tua berambut putih yang baik hati. Begitu dia keluar, dia menyapanya dengan sebuah senyuman. Chen Xiang berkata, "Tidak ada seorang pun dari luar yang datang selama bertahun-tahun, adik laki-laki. Anda menyelamatkan anak laki-laki ini, tetapi dermawan kami yang hebat, datang ke sini. Silakan masuk." Melihat pepatah lama, Chen Xiang telah perasaan bahwa dia tidak bisa berbicara perasaan aneh, dan perasaan ini membuatnya merasa sangat akrab. Dia mengikuti Gu Hua ke aula kecil yang sangat sederhana, dan suasana yang akrab menjadi lebih kuat. Gu Dongchen. Aura unik Gu Dongchen, tapi Gu Dongchen menyembunyikannya dengan sangat baik. Mungkinkah Gu Dongchen berasal dari desa roh kuno ini?
Kilatan dalam pikiran Long Shui segera berkata dengan heran, tanah roh kuno ini jauh sekali dari dunia bela diri fana, bagaimana mungkin Gu Dongchen muncul di dunia bela diri fana? Chen Xiang juga sangat terkejut bahwa aura familiar memang sangat mirip dengan Gu Dongchen. Selain itu, Chen Xiang juga menemukan bahwa Gu Hua dan Gu Dongchen ini memiliki satu kesamaan, yaitu mereka sangat hemat dan pelit. Karena orang luar tiba-tiba datang ke desa Guling, banyak anak desa yang penasaran datang untuk menonton, tetapi mereka semua diusir oleh Gu Hua. Gu Hua memberi Chen Xiang secangkir teh, warnanya hitam pekat dan berbau agak menyengat. Chen Xiang mengambilnya dan menyesapnya, hampir memuntahkannya. Kepala desa Gu, rasa teh ini aneh. Meskipun rasanya tidak enak, Chen Xiang hanya bisa menggigit peluru dan menelannya. Oh, mungkin sudah lama ditinggalkan. Wajah Gu Hua memerah, dan dia menyeduh panci lagi sebelum Chen Xiang bisa masuk. Orang ini terlalu pelit. Dia benar-benar menggunakan daun teh ini yang telah disimpan untuk waktu yang tidak diketahui untuk diseduh untuk para tamu. Dia seperti Gu Dongchen, Long Shui bersenandung. Mayor Gu, apakah ada di antara kalian yang meninggalkan tanah roh kuno? Tanya Chen Xiang, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Gu Dongchen mungkin anggota dari tempat ini. Gu Hua membelai janggutnya, mengangguk dan berkata, beberapa orang telah pergi, tetapi mereka telah melalui beberapa metode yang sangat khusus, seperti susunan teleportasi, atau dibawa pergi oleh orang luar. Tentu saja, mereka yang bisa keluar adalah beberapa orang berbakat. Anak nakal yang sangat baik. Mendengar apa yang dikatakan Gu Hua, Chen Xiang yakin bahwa Gu Dongchen adalah salah satu dari anak nakal itu, dan kemungkinan besar dia dibawa pergi dari sini oleh kakak laki-lakinya. Hei, roh kuno kita terlalu sial untuk menyerap energi yang sama dan minum air yang sama dengan orang barbar jahat itu, dan kemudian entah bagaimana, formasi besar alami tiba-tiba muncul, dan akhirnya kita terjebak di sini untuk waktu yang lama. Gu Hua mendesah. Namun, nenek moyang kami mengatakan bahwa karena ini adalah tempat yang sangat berbahaya, ada orang-orang seperti orang barbar yang bukan manusia atau hantu. Awalnya kami ingin pindah, tetapi kami enggan berpisah dengan desa ini, karena di desa ini sangat aman di sini. Orang barbar telah menyerang kami berkali-kali, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun pada kami. Kami khawatir kami tidak akan pernah menemukan tempat yang aman lagi, jadi kami tinggal di sini setiap kali kami pergi, dan kemudian formasi alami muncul. Kita akan terjebak di sini selamanya. Meskipun Gu Hua adalah seorang seniman bela diri yang kuat dengan kekuatan yang tak terduga, pada saat ini, tampaknya dia hanyalah seorang lelaki tua di tahun-tahun kematiannya. Adik laki-laki, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi di luar? Tidak pernah ada begitu banyak orang yang memasuki formasi alami itu, Gu Hua bertanya dengan rasa ingin tahu. Chen Xiang mengangguk, lalu memberitahu Gu Hua tentang dunia baru, yang membuat Gu Hua menatap Chen Xiang dengan ngeri. Apakah akhirnya datang? Aku tidak menyangka itu akan terjadi pada generasiku. Gu Hua mengerutkan kening dan bergumam. Melihat ekspresi Gu Hua, Chen Xiang memiliki firasat buruk, dia buru-buru bertanya, apa yang akan terjadi? Perang tiga alam. Nenek moyang kita mengatakan bahwa perang tiga alam terakhir akan dimulai dari roh kuno kita. Bumi dimulai. Gu Hua dikatakan. 3 perang dunia terakhir. Long Shui sudah menebak sebelumnya bahwa jika 3 dunia monster dan manusia bergabung bersama, ini akan menjadi terakhir kalinya perang 3 dunia terjadi. Nenek moyang klan roh kuno benar-benar tahu tentang itu. Chen Xiang minum teh dalam satu tegukan, dan bertanya dengan wajah serius, dimulai dari tanah roh kuno, apa artinya ini? Gu Hua tersenyum sedih, jalur setan pertama di dunia baru dibuka dari sini. Tanah roh kuno alasan mengapa orang jahat dibiarkan adalah karena ruang di sini sangat tipis, dan energi dunia iblis dapat melewatinya, sehingga orang jahat menjadi seperti itu, terlihat seperti campuran setan, dan manusia. Chen Xiang segera berdiri dan mengepalkan tinjunya, aku ingin segera kembali dan menyiapkan semua orang. Jika perlu, tempat ini harus disegel. Gu Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu tidak bisa segel itu, Anda akan tahu kapan saatnya tiba,
Setelah saluran dibuka, kekuatan luar angkasa yang kuat akan menghancurkan formasi alam, dan kemudian saluran besar akan muncul, yang terlihat seperti tiga benua yang terhubung bersama. Chen Xiang sekarang mengerti mengapa ini banyak benua di dunia bertabrakan, yang berarti ruangnya menyusut segera. Saluran luar angkasa yang besar akan muncul di sini, dan perang tiga dunia akan dimulai dari sini. Ini terakhir kali jalan Triloka dibuka, karena jalan itu tidak akan ditutup lagi. Akan ada jalan masuk Triloka yang tak terhitung jumlahnya di dunia baru, dan tiga alam monster dan manusia akan bergabung menjadi satu, kata Guhua. Tiba-tiba, ada getaran samar, dan Guhua segera bangkit, berjalan keluar rumah, melihat ke langit di kejauhan, dan melihat dua lubang hitam besar muncul di sana. Apa itu? Mata Chen Xiang melebar, wajahnya penuh kengerian, dan dua lubang hitam besar itu perlahan turun. Saluran antara dunia iblis dan dunia iblis, selama itu mendarat di tanah roh kuno ini akan menjadi lebih besar, dan akan ada tanah dua kali lebih banyak, yaitu benua dunia iblis dan dunia iblis. Struktur dunia dari tiga dunia manusia, iblis, dan iblis benua semuanya sama, ketika bagian itu dibuka. Akan ada benua di setiap dunia yang direkatkan dengan benua iblis dunia, dan tiga benua akan terhubung, dan kemudian mereka dapat masuk dan keluar satu sama lain. Chen Xiang mengerti, dunia seni bela diri fana di tengah adalah hubungan antara benua Chenwu dan dunia iblis, dan sisi lain dari 100.000 gunung ajaib adalah lautan, yang merupakan tempat di mana ia terhubung dengan dunia iblis, sehingga membentang beberapa mil. Dan sekarang, perang besar tiga alam telah dimulai, dan bagian tiga alam pertama akan lahir di tanah roh kuno ini. Bab 769 Jatuh Cinta oleh Penyihir. Roh kuno bersembunyi di alam misterius ini, tentu saja tidak akan terjadi apa-apa, tetapi sulit dikatakan di tempat lain. Untungnya, setiap dunia hanya memiliki satu saluran. Jika ada satu saluran untuk setiap benua, maka itu akan merepotkan. Aku tidak berharap itu akan dimulai secepat ini, aku harus kembali dan membuat persiapan. Chen Xiang awalnya berpikir bahwa ada cukup waktu untuk menunggunya melewati kesengsaraan nirvana, tetapi sekarang bagian pertama telah muncul. Bagian di benua Chenwu pasti akan segera muncul. Hati-hati sepanjang jalan. Guhua mengangguk, dan kemudian mengirim Chen Xiang keluar dari desa Guling. Setelah Chen Xiang keluar, dia benar-benar merasakan aura iblis yang sangat kuat. Dia mengeluarkan Luo Tianmen dan ingin membuka saluran luar angkasa, tetapi dia gagal karena ruangnya sangat tidak stabil, dan ada fluktuasi ruang yang keras di mana-mana. Sekarang aku hanya bisa terbang kembali. Chen Xiang berubah menjadi seekor burung dan terbang dengan cepat di hutan. Pada saat yang sama, di tanah berbahaya yang penuh dengan monster di berbagai benua di dunia baru, fluktuasi kekuatan ruang angkasa sangat kuat. Tempat-tempat ini, seperti benua Chenwu, dulunya adalah tempat di mana lorong monster muncul di dunia. Karena perang besar tiga alam semakin dekat, benua-benua ini mengirim orang untuk mengawasi mereka. Pada saat ini, Gu Dongchen menerima pesan itu, dan dia segera cemas bahwa di dunia bela diri fana, raksasa dari kekuatan besar memiliki bertemu bersama, dan hal yang sama berlaku di dunia lain. Mereka semua menjadi sangat bersatu, jika tidak mereka akan musnah pada saat itu, dan tidak peduli berapa banyak sumber daya yang mereka miliki, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Setelah orang-orang kuat di tanah roh kuno bertemu dengan orang-orang barbar itu, mereka menjauh dengan sangat bijak, dan ketika lorong itu muncul, mereka pada dasarnya semua datang ke susunan teleportasi di tepi laut, dan mereka semua melihat monster hitam di atas langit lubang besar. Mungkinkah tanah roh kuno ini adalah pusat dunia baru? Secara umum, tempat semacam ini memiliki ruang terlemah, kata Bai Youyo, ketika Chen Xiang memasuki Saint Alchemy Realm, itu berasal dari pusat fana. Alam bela diri. Sangat mungkin, kata Long Shui. Jika itu masalahnya, pusat alam iblis di sana tidak sederhana, semua orang di sana sangat kuat, dan itu adalah tempat berkumpulnya klan iblis. Kata Bai Youyo. Chen Xiang telah melihat dan membunuh anggota keluarga Mo sejak lama, jadi menurutnya mereka tidak begitu kuat. Meskipun nama keluarga yang kamu bunuh adalah Mo, mereka bukan dari garis keluarga Mo murni.
Jika mereka adalah garis keluargamu murni, orang-orang dengan level yang sama denganmu pasti tidak akan lebih lemah darimu, kata Bai Yoyo dengan serius. Ya, aku mengerti. Dengan membuat Bai Yoyo begitu serius, Chen Xiang tahu bahwa Bai Yoyo mengkhawatirkannya dan menyuruhnya untuk lebih berhati-hati. Apa yang terjadi pada dua lubang hitam besar itu, Chen Xiang tidak memperhatikan, dia hanya merasa bahwa kekuatan ruang menjadi semakin ganas, formasi alam pasti akan hancur karena ini, dan orang jahat itu akan mampu meninggalkan yang kuno di tanah roh, tidak terbayangkan jika orang barbar itu dikendalikan oleh dunia iblis. Ada situasi. Seseorang akan datang. Energi iblis yang kuat seharusnya berasal dari dunia iblis, kata Long Sui mendesak. Menarik, seseorang bisa berubah menjadi burung. Suara lembut dan ingin tahu tiba-tiba muncul, dan jaring hitam menyelimutinya dengan kecepatan seperti listrik, menutupi Chen Xiang dan menekan Chen Xiang ke tanah. Chen Xiang segera berubah kembali menjadi bentuk manusia, dan dia sangat terkejut, karena seseorang benar-benar dapat melihatnya berubah menjadi bentuk manusia. Long Sui mengatakan bahwa hanya master jalan ilahi yang dapat melihatnya. Bagaimana kamu melakukannya? Jika bukan karena mata kebijaksanaan setan suci saya tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Seorang pria berpakaian hitam dengan kulit putih dengan lembut mendarat di depan Chen Xiang. Salah satu matanya berkedip dari waktu ke waktu, ada kilatan cahaya merah. Ini adalah mata kebijaksanaan setan suci yang dia bicarakan. Segera setelah itu, dua pria dan dua wanita juga melayang turun. Begitu mereka mendarat di tanah, pohon-pohon di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi abu hitam, dan kemudian tertiup angin. Seorang wanita berambut ungu yang menggoda berkata dengan nada jijik, "Aku benci pohon-pohon ini, aku ingin menghancurkannya." Ratusan pohon raksasa di sekitar dihancurkan seketika oleh wanita seperti itu, dan caranya sangat aneh dan menakutkan. Chen Xiang, yang ditutupi oleh jaring hitam, tercengang, karena dia tahu bahwa tiga pria dan dua wanita yang mengelilinginya semuanya adalah pria muda yang sangat kuat di dunia iblis, dan kemungkinan besar itulah yang dikatakan Bai Yoyo, memiliki darah murni dari klan Mo. Apakah ini pria dari dunia manusia? Dia terlihat bagus. Sosoknya lebih baik dari kalian semua, tapi kekuatannya sedikit lebih lemah. Aku benar-benar ingin mendedikasikan pertama kalinya untuk pria tampan dari dunia manusia. Seorang wanita berambut merah dia berkata dengan menawan, memutar tubuhnya yang dewasa dan menawan, matanya bersinar dengan cahaya merah yang menyihir, seolah dia ingin memikat jiwa Chen Xiang pergi. Wanita berambut ungu yang membenci pohon terkekeh dan berkata, "Kakak tertua ingin menggunakan dia untuk berlatih, lihat dia sangat tenang." Melihat Chen Xiang tidak terpesona olehnya, wanita berambut merah itu berkata dengan heran, "Pesona saya mata kebingungan tidak berguna baginya, sepertinya dia tidak sederhana, saya benar-benar ingin melihat bagaimana dia berperilaku di tempat tidur." Chen Xiang pernah mendengar Bai Yoyo mengatakan sebelumnya bahwa beberapa wanita di dunia iblis akan menggunakan beberapa pria yang kuat dan tampan untuk berlatih, sekarang dia telah melihatnya. Izinkan saya bertanya, bagaimana Anda menjadi seekor burung? Pria berwajah putih dengan suara lembut seperti seorang wanita bertanya, Chen Xiang ditutupi jaring hitam olehnya. Chen Xiang berdiri, mendengus dingin. Tubuhnya bergetar, dan kekuatan suci penekan iblis yang transparan dan tidak berwarna meledak, mengguncang jaring hitam menjadi sepotong bubuk hitam. Bagaimana aku menjadi, bukan urusanmu. Mengapa aku harus memberitahumu? Chen Xiang mencibir, meskipun dia dikelilingi oleh 5 penyihir yang kuat, dia tidak memiliki rasa takut. Ketiga pria dan dua wanita itu tercengang saat melihat bubuk hitam yang berserakan. Kakak kedua, ini adalah senjata sihir paling kuat menurutmu. Wanita berambut merah yang dewasa dan mempesona itu mengerutkan kening dan berkata, saat ini dia sangat waspada terhadap Chen Xiang. Pria berwajah putih itu sangat marah ketika dia melihat senjata ajaibnya dihancurkan, tetapi suaranya masih sangat lembut, "Kakak perempuan, tidak peduli betapa kamu menyukainya, aku akan mengubahnya menjadi tumpukan daging cincang. Dan kemudian aku akan mengubahnya menjadi tumpukan daging cincang." Wanita berambut tersenyum dingin, dan tangannya tiba-tiba berubah menjadi merah,
dan sepasang cakar merah tiba-tiba muncul di punggung tangan. Chen Xiang mendengar orang lain mendiskusikan bagaimana cara memakan daging dan tulangnya, dia merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu enak di mata para pembudidaya iblis ini. Wanita berambut merah itu tersenyum menawan, pakaian di tubuhnya tiba-tiba terlepas, hanya menyisakan 2 helai kain di tubuhnya, satu melilit puncak batu giok di dadanya, dan yang lainnya di pinggangnya, memperlihatkan sosoknya yang bangga. Tapi Chen Xiang tidak tergerak, Anda harus tahu bahwa wanita ini sangat jahat, dia bahkan ingin menggunakannya untuk berlatih kungfu, dan bahkan memberikan tulangnya kepada orang lain untuk dimakan setelah dia menyelesaikan kungfunya. Konsentrasinya bagus. Tentu saja wanita berambut merah itu tahu bahwa Chen Xiang sangat kuat, tapi dia pikir dia juga tidak lemah. Saat berbicara, dia sudah melayang di depan Chen Xiang, dan dengan warna merah itu, tinju cakar, dia marah pada serangan sengit Chen Xiang. Bab 770 Mata Iblis. Wanita berambut merah itu meninju dengan sangat cepat, bayangan tinju merah yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Chen Xiang, seolah-olah setiap pukulan dapat menembus tubuh Chen Xiang, tetapi yang mengejutkan orang adalah bahwa Chen Xiang bisa menghindari mereka satu persatu. Tidak tahu malu? Chen Xiang mengutuk, meraih pintu kosong wanita berambut merah itu, menamparnya dengan telapak tangan, dan menampar wajah yang sangat menawan itu dengan keras. Setelah telapak tangannya menyentuh pipi licin itu, tidak ada belas kasihan sama sekali, dan 10 ledakan meletus, yang ternyata merupakan tingkat ke-10 dari menundukkan energi iblis. Kekuatan semacam ini dapat menyebabkan banyak kerusakan pada iblis, dan telah diverifikasi sekarang bahwa wajah wanita itu sangat bengkak, dan gigi giok yang indah semuanya dihancurkan oleh kekuatan penakluk iblis yang kejam. Sudah di luar pengakuan. Kakak! 3 pria dan seorang wanita yang menonton dari samping mendengus tergesa-gesa, wajah mereka penuh amarah. Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa, karena mereka tahu bahwa wanita berambut merah itu tidak suka orang lain melakukannya. Ikut campur dalam pertempurannya. Dan Chen Xiang hanya tersenyum, dan mengeluarkan cermin besar dan melemparkannya, ketika wanita berambut merah itu melihat wajahnya yang jelek tanpa bisa dikenali dari cermin, wajahnya penuh amarah. Aku akan mencabik-cabikmu. Wanita berambut merah itu meledak marah. Pada saat ini, Chen Xiang bertanya, apakah Anda dari klan mata iblis? Inilah yang dikatakan Bai Youyo kepadanya. Wanita berambut merah ini memiliki mata yang menggoda, dan pria lainnya memiliki mata iblis suci. 3 lainnya harus yakin ya, tapi mereka tidak mengatakannya. Itu benar. Wanita berambut merah itu segera menjawab, berubah menjadi bayangan merah, dan terbang menuju Chen Xiang. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, cakar merah masih meninggalkan goresan di pipi Chen Xiang, tapi hanya itu saja, karena Chen Xiang masih menghindarinya. Chen Xiang terkekeh, kecuali mata yang kuat, klan mata iblis jauh lebih buruk dalam aspek lain. Seperti yang diharapkan, saya pikir Anda adalah yang terkuat di klan iblis. Ini mengecewakan. 5 pemuda dari klan mata iblis diam-diam terkejut saat ini, karena bahkan banyak kekuatan di alam iblis tidak jelas tentang situasi internal klan iblis, namun Chen Xiang tahu banyak. Cukup untuk membunuhmu, kata terakhir apa yang kamu miliki sekarang? Kamu telah diracuni olehku. Wanita berambut merah itu tiba-tiba tertawa. Meski wajahnya sakit saat tertawa, dia sangat bahagia. Tepat ketika wanita berambut merah itu tertawa terbahak-bahak, Chen Xiang tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan muncul di depan wanita berambut merah dalam sekejap mata, lalu meninju, dan 10 ledakan lagi meletus, dan kali ini Chen Xiang masih digunakan ditenagai oleh kekuatan naga. Kedua kekuatan mengamuk ini menyatu, dan mereka bahkan lebih mematikan bagi monster. Hanya dengan satu pukulan, wanita berbaju merah hampir memuntahkan semua jeroan yang rusak di tubuhnya, dan tubuh halusnya yang telanjang juga terbakar, terhempas oleh hantaman yang sangat kuat. Itu bergesekan dengan tanah, menggambar selokan panjang di tanah. Kakak sulung, bagaimana mungkin kamu? Pria dengan mata setan suci itu berteriak, dan Chen Xiang telah melintas di depannya, dan tangan dewa pembunuh itu mengeluarkan aura pembunuh yang menakutkan yang membuat orang putus asa,
dengan kemarahan yang tak tertandingi guntur dan kilat ungu, seperti guntur dari langit. Menghantam mata iblis suci pria itu. Meskipun pukulan ini tidak menggunakan kekuatan naga, Chen Xiang, yang memiliki jiwa guntur, sama menakutkannya di sini. Hanya dengan satu pukulan, mata iblis suci pria itu terbuka, dan bunyi klik yang kuat melumpuhkan kepala pria itu. Pria itu langsung pingsan. Bos terkuat dan anak kedua di antara 5 dikalahkan oleh Chen Xiang dengan satu gerakan, dan hidup dan mati mereka tidak diketahui. 3 sisanya sangat ngeri, karena ini berbeda dari pemahaman mereka tentang dunia manusia. Orang-orang seperti ini sangat rapuh, tapi Chen Xiang di depan mereka lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Ayo pergi bersama. Wanita berambut ungu itu berteriak, mengeluarkan tongkat hitam panjang, dan bergegas menuju Chen Xiang. Tapi dia tidak mengambil beberapa langkah, kakinya terjerat oleh tanaman merambat air yang dilepaskan oleh Chen Xiang. Pada saat ini, Chen Xiang telah mendatanginya, dan ada pukulan petir yang dahsyat di matanya, dan keduanya. Manusia juga terjerat oleh tanaman merambat air. Dan tanaman merambat air ini dipenuhi dengan kekuatan suci penekan iblis oleh Chen Xiang, membuat orang-orang dari dunia iblis ini sulit untuk membebaskan diri. Mata wanita berambut ungu itu dihisap oleh pukulan kuat Chen Xiang yang penuh dengan kekuatan petir, dan dia sudah pingsan. Karena mata adalah kelemahan mereka, inilah yang dikatakan Bai Youyo kepadanya, selama mereka menyakiti mata mereka, mereka dapat membuatnya Zenki dalam tubuh kacau dan tidak dapat digunakan, dan pada saat yang sama dapat menghancurkan mata sihir mereka yang kuat. Kedua pria Chen Xiang juga dipukuli dengan sangat parah hingga mata mereka menghitam, meskipun tidak mati, mereka dianggap hancur selama sisa hidup mereka. Ini adalah pertempuran pertama dari Perang Tiga Alam. Chen Xiang ingin kelima orang ini kembali dan memberitahu alam iblis bahwa alam manusia telah memenangkan pertempuran pertama. Ini sangat lemah. Chen Xiang menggosok tinjunya, berubah menjadi burung lagi, dan dengan cepat terbang menjauh dari tempat ini. Orang-orang dari dunia iblis dapat muncul di sini. Sepertinya mereka telah menduduki bagian dalam tanah roh kuno. Telah ditaklukkan oleh mereka. Bai Youyo berkata, meskipun kelima orang ini bukan yang terkuat, mata sihir mereka sangat kuat. Dilihat dari layanan dan keterampilan sihir mereka, status mereka di klan Mo tidak rendah, dan mata ajaib keluarga umumnya berada di pembantu posisi, seperti mata yang menggoda, jika itu adalah seseorang dengan konsentrasi yang buruk, terlepas dari pria atau wanita, dia akan tergoda olehnya. Mati! Chen Xiang melengkungkan bibirnya, tapi sekarang sudah hilang, aku meninjunya di mata barusan. Hal semacam ini 1000 kali lebih buruk daripada Sister Mei Yao, dan dia masih ingin merayuku. Bahkan Mimi naga jahat kecil tidak bisa dibandingkan dengannya, dan dia masih berani pamer di depanku, benar-benar tidak tahu malu. Para wanita di samping Chen Xiang, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, bukankah mereka yang tidak terobsesi dengan kematian? Dia sudah lama marah, kecuali wanita-wanita ini, sangat sulit bagi wanita lain untuk membuatnya melepas celananya. Setelah makan Hua Xiang Yue, benda selangkangannya telah mendapatkan rasa nyaman dan penaklukan yang luar biasa, dan dia menjadi jauh lebih jujur. Pada saat yang sama, itu juga membuat penglihatannya lebih tinggi. Sulit bagi hal-hal biasa untuk menarik perhatiannya. Banyak orang kuat telah berkumpul di tepi pantai Tanah Roh Kuno, dan orang-orang muda itu telah diteleportasi. Lian Yingxiao melihat Chen Xiang berlari ke arahnya dengan ekspresi serius, dan tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di Tanah Roh Kuno. Apa yang terjadi di dalam? Yao Shumei bertanya dengan tergesa-gesa, aura iblis yang kuat membuat wajah gioknya menunjukkan tampilan yang sedikit bermartabat. Perang Tiga Dunia telah dimulai. Dari sini, kembali dan bersiaplah. Negeri Roh Kuno ini adalah pusat dunia baru, dan tempat di mana lorong itu terhubung juga merupakan pusat dunia iblis. Bukankah Akademi Iblis mengatakannya? Pusat dunia iblis adalah mereka adalah beberapa orang yang kuat, kata Chen Xiang. Ini menggerakkan orang-orang kuat, mereka benar-benar menebak ini, tetapi mereka tidak percaya itu datang begitu cepat. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.